Assalamualaikum, welcome back to Real Memory, and welcome juga ke kitchen mungil kita. Kali ini aku mau kitchen tour ukuran ruangan yang terbilang cukup mini, yaitu cuma 3 meter kali 2,5 meter. Karena sebelum renovasi dapur ini, aku banyak terinspirasi dari video-video orang, so aku putuskan buat bikin video kitchen tour ini. Dengan harapan sih, semoga bisa menginspirasi kalian dan siapa tahu kita satu selera. Di video ini, aku juga akan kasih tahu ke kalian barang-barang Shopee khusus untuk keperluan dapur yang linknya aku lampirkan ya di kolom deskripsi, so stay tune sampai akhir. Jadi teman-teman, dapur kita ini terbilang low budget karena kita berusaha pakai bahan-bahan semurah mungkin, tapi tetap kita sesuaikan dengan selera kita. Dan kenapa low budget? Karena kita nggak pakai kitchen set. Yuk teman-teman, kita kitchen tour. Nah, untuk awalnya aku mau ngejelasin tentang granit apa yang kita pakai, stiker dan lain-lainnya dulu ya. Habis itu kita lanjut ke perabot-perabot dapur atau barang-barang estetik yang aku beli online. Lebih tepatnya sih aku belinya selalu di Shopee ya. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin kalau di antara dapur dan ruang tamu, kita tuh modelnya terbuka gitu teman-teman. Gini, tujuannya biar lebih luas. Nah, kita ini di antara dapur dan ruang tamu kita ada kayak meja bar gitu yang tingginya itu sekitar 140 cm dan untuk panjang mejanya itu juga 140 cm. Untuk meja atas ini lebarnya 125 cm dan yang di bawahnya ini 35 cm. Nah, material yang kita gunain ini kita pakai granit ya, granit motifnya marmer. Jadi kesannya emang motifnya kayak marmer, padahal kita pakai granit. Tujuannya biar lebih low budget ya, karena harga marmer itu kan lumayan banget guys. Nah, di sini kita juga pakai stiker motif kayu. Ini stiker ya, tapi stikernya bukan yang stiker biasa cuma printing gitu. Ini stikernya itu pakai serat kayu asli. Gini, kelihatan nggak? Jadi memang dia tuh kayak ada teksturnya. Ini aku juga beli online dan alhamdulillahnya sih nggak mengecewakan ya. Oke. Terus, nah untuk lantainya, ini aku juga pakai motif kayu juga. Kayak gini. Sebenarnya pengennya pakai vinil, tapi karena ini area dapur, aku takut jadi bikin cepet rusak vinilnya, sayang-sayang. Jadi aku pilih motif kayu kayak gini, tapi dia itu nggak glowing ya, nggak glossy. Jadi seratnya, ada seratnya kasar gitu dan matte. Jadi emang beberapa orang ngiranya kalau dari foto kayak vinil sih. Nah lanjut, yang aku mau jelasin ini tentang ini nih. Mana ya? Nah ini untuk lemari kolong dapurnya ini sebenarnya aku akalin banget karena ini aku nggak order di kitchen set, nggak order di tempat tukang kayu gitu-gitu. Jadi aku nyuruh tukang yang ngebangun dapur ini buat bikinin, dan ini juga aku terinspirasi dari YouTube. Makasih banget, jadi bisa bener-bener low budget lah pokoknya untuk bikin meja kolong dapur ala-ala ini ya. Kita paling habis sejutaan lah, nggak lebih dari itu. Jadi kita sendiri beli engselnya sendiri, terus beli ini nih. Ini juga beli online semua, dan stikernya ini sama ya kayak yang di depan, yang buat di tembok meja. Terus kita juga bahannya bener-bener low budget banget, kita pakai triplek. Jadi gini penampakannya. Ini bisa lah buat naruh barang-barang apa gitu ya. Buat diumpet-umpetin, aku naruh panci presto di sini. Nah, kita memang pakai triplek, tapi tripleknya itu tebal guys. Jadi ya daripada bolong mejanya, jadi aku pakai kayak gini aja. Karena aku kurang selek sih pakai gorden 15 mili ya ukuran tripleknya. Oke, nah selanjutnya di atas ini, nah aku pakai ambalan dapur karena memang nggak pakai kitchen set. Jadi biar lebih cantik dan biar bisa buat nata-nata naruh bumbu gitu, aku pakai ambalan dapur jadi terbuka gini. Nah ini aku custom sih ke orang yang bisa bikin gini, bikin kitchen set gitu. Bisa bikin untuk kitchen set dan bawahnya juga, cuma karena
biaya ya, jadi aku cuma bikin atasnya aja dan bawahnya aku akalin. Nah ini bahannya itu dia pakai finishing HPL, kita bisa milih motifnya tuh, dan bahan ininya tuh multipart dan ini tuh kuat banget guys. Ini aku order, alhamdulillahnya ada tetangga yang bisa. Ini tuh 1,9 juta habisnya, dan sama buat beli lampu atas itu 100.000, jadi sekitar 2 juta, dan aku puas banget sih sama ini. Untuk desainnya itu, jadi aku kasih lihat gambarnya ke orangnya dan minta dibikinin yang persis kayak gini, dan alhamdulillahnya sesuai banget sih sama yang aku harapkan. Nah, desain ini tuh aku terinspirasi banget dari chef favorit aku, yaitu Chef Devina. Gini ya gambar punya dia. Jadi ini aku versi niru dia lah ya. Cuma untuk ukurannya aku nggak tahu punya Chef Devina berapa, tapi ini aku sesuaiin sama ruangan aku, dan motifnya juga aku modifikasi sedikit sih ya. Jadi di sebelah bawahnya itu aku lebarin, aku panjangin lagi gitu. Dan ini untuk panjang ambalan dapurnya itu 2 meter ya guys. Untuk yang disitunya 1 meter dan kesananya 1,5 meter. Nah untuk lampu ambalan dapur ini, di sini dibuatin ceklakan lampu teman-teman di sini, jadi tersembunyi ya, gitu. Nih, gitu. Nah jadi karena keterbatasan dana kita nggak pakai kitchen set, jadi kita modelnya langsung pakai meja beton gini ya teman-teman. Nah terus selanjutnya kalau untuk keramik dinding dapurnya ini lumayan susah banget nyarinya di daerah Cikarang, Bekasi gitu. Dan akhirnya aku nekat buat order online. Dia itu lembaran, selembarnya itu isinya segini nih, 3 kali 3, dan satuannya ini segini tuh 9,7 cm. Selembarnya kalau nggak salah itu 35.000, dan aku ngabisin sekitar 26 lembar. Nanti untuk linknya juga aku taruh di kolom deskripsi. Untuk kompor dan cooker hood aku pakai merek Modena ya teman-teman. Udah aku bikin videonya juga, kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas. Selain pakai cooker hood, untuk penyerapan panasnya, uap panas saat masak, di atas ini juga aku pakai exhaust guys, biar lebih sempurna penyerapannya. Karena sebenarnya cooker hood ini tuh bisa 2 mode ya, bisa pakai cerobong asap, pakai pipa ke atas pembuangan asapnya gitu, jadi lebih sempurna gitu. Dan tapi bisa juga nggak pakai cerobong, jadi pengeluaran udaranya lewat sini guys, lewat lubang-lubang di situ. Nah aku nggak pakai cerobong, jadi aku pengeluaran udaranya lewat situ, yang nantinya bakal keluar lewat exhaustnya gitu. Untuk ceklekannya di sini. Di atas meja barnya ini aku taruh kalender duduk lilin sama wewangian yang udah mau habis, ada bunga palsu sama hand sanitizer juga. Nah terus meja ini aku fungsikan agak seperti meja makan ya. Jadi ada magicom, ada piring, ada sendok, garpu dan sebagainya, sama ada termos juga di situ. Bisa sih buat makan berdua di sini. Nah untuk rak piringnya ini aku juga beli di Shopee. Kalau nggak salah tuh harganya sekitar 25.000. Dan untuk tempat sendok garpunya ini sekitar 40.000 kalau nggak salah. Untuk termosnya ini lumayan estetik ya. Nah untuk mesin cuci aku taruh di pojok sini karena emang ruangnya sempit, jadi aku sempilin. Tapi nggak ada masalah sih selama ini, malahan enak karena dekat sama keran air di situ, jadi nyucinya lebih gampang. Dan ini untuk peniris piring, ini aku belinya juga di Shopee ya. Nah kalau nggak salah tuh harganya 280.000. Ini juga mini, nggak terlalu gede, aku suka karena nggak terlalu banyak nyuci piring juga. Terus sebenarnya untuk rak piring itu aku taruh di situ, tapi kok kayaknya agak sempit gitu, makanya aku taruh di sini karena ternyata enakan di sebelah sini. Nah ini untuk sinknya, wastafel buat cuci piringnya. Ini aku pilih warna hitam supaya ada gradasi warna gitu ya, karena kan tembok sama mejanya itu udah putih, dan putihnya mejanya juga ada hitam-hitamnya gitu biar serasi. Aku pilih sink warna hitam, dan ini juga aku beli online guys, karena aku cari-cari offline harganya lumayan banget mahal. Jadi aku ini nemu di Shopee yang harganya lumayan miring deh. Aku udah cari-cari, barangkali kalian nyari yang model kayak gini juga. Ini harganya juga terjangkau, 1,1 juta, tapi cuma dapet
sinknya aja ya, nggak beserta kerannya. Nah, terus untuk keran air ini kita beli di Mitra 10. Sebenarnya kita ada kesalahan nih. Sebenarnya ini tuh bisa buat naruh kerannya di sini. Dan ini buat sabunnya tuh bisa ditanam. Tapi aku emang nggak kepengen ditanam sih sabunnya. Jadi aku pakai tempat sabun kayak gini. Ini kalau nggak salah merek Green Living. Aku belinya di Shopee juga. Nah, kalau buat kerannya aku beli di Mitra 10, harganya itu sekitar 370.000. Karena salah beli keran dan dia nggak bisa ditempelin di sini, jadi kita nempelinnya di sini kerannya. Nah, ini untuk gantungan. Ini aku juga beli di Shopee. Dia merek IKEA, warna hitam. Aku lupa harganya, nanti aku tulis ya. Aku catat. Nah, ini tujuannya juga buat ngegantungin sama buat pemanis aja sih. Ini aku naruh lap di sini. Lapnya masih basah. Aku suka sih sama lapnya dan murah, kalau nggak salah 25.000. Ini aku beli Shopee juga. Nah, kalau untuk bunga palsunya ini aku beli di Mitra 10. Harganya 200.000. Terus untuk saringan, apa ya ini bahasanya? Buat ngirisin gitu. Ini aku juga beli di Shopee. Harganya 88.000. Ini diameter 16 cm. Sebenarnya aku pengen beli peralatan yang gold gitu karena kesannya mewah ya. Cuma harganya emang lumayan dan aku baru punya saringannya aja. Kalau ini buat asah pisau dari stand cookware. Taruh di sini biar dekat sama pisau-pisau. Nah, untuk pisaunya aku tata kayak gini ya. Aku terinspirasi dari chef-chef sih. Banyak yang pakai magnet gini dan aku suka sih. Tapi kalau kalian misal kurang suka, nggak usah lah ya pakai kayak gini. Kalau misal takut gitu buat mainan anak atau apa. Tapi ini tuh safety banget dan bener-bener magnetnya itu kenceng banget tuh. Insya Allah tuh nggak gampang jatuh. Ininya juga perekatnya, dan antara magnet sama pisaunya juga tuh kuat. Tuh. Gitu. Dan ini magnetnya aku beli online di Shopee juga, harganya 75.000 satunya kalau nggak salah, sekitar ukuran 30 cm, dan aku beli dua buat pasang dua pisau gini. Untuk pisaunya udah banyak yang tahu lah ya kalau ini dari stand cookware. Dan emang beneran tajam banget guys. Dan untuk yang satunya ini merek Oxon. Ini juga pisaunya tadinya agak, karena sering banget dipakai, agak nggak tajam, dan aku asah pakai asahannya stand dan bener-bener jadi tajam guys. Oke, selanjutnya ini ya. Untuk di dapur aku pakai tisu yang roll kayak gini, seratnya kasar. Ini beli di Alfamart. 15.000 kalau nggak salah. Untuk tempatnya ini juga aku beli online, kalau nggak salah 37.000. Untuk talenan aku suka juga pakai talenan kayu, dan ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar. Ini kayaknya kayu jati, katanya sih kayu jati, tapi ini emang berat sih. Dan aku juga beli di Shopee. Terus ini adalah tempat buat ngirisin minyak. Ini praktis banget sih teman-teman. Nah, karena aku suka warna pink, jadi aku beli yang pink. Ini tuh warnanya macam-macam, ada hijau toska gitu, ada putih juga, dan ada yang kayak stainless gitu. Kalau yang stainless lebih murah, harganya 96.000. Dan aku ini nemu toko yang harganya lumayan miring sih. Jadi kalian nanti bisa klik ya di kolom deskripsi, karena bener-bener rekomen banget toko ini karena lebih murah daripada yang lain. Jadi dia itu ada tatakannya di bawah. Terus habis itu ada penyaringnya di sini. Aduh, belum aku buang nih. Jadi nanti minyak bekasnya itu yang di dalamnya itu bersih. Nah, gitu. Nah, kalau ini untuk tempat minyaknya, untuk tatakan kayunya ini terpisah ya. Aku beli sendiri. Murah sih, kalau nggak salah 15.000 apa berapa gitu tatakan kayu. Nah, ini tempat minyaknya. Dia itu kapasitas 900 ml. Ada yang 600 ml juga kalau nggak salah. Nah, aku beli yang 900 ml karena lucu banget. Ini juga mereknya Green Living, sama kayak yang tempat sabun tadi. Harganya berapa ya, kalau nggak salah 160 apa berapa gitu. Nah, untuk talenannya juga udah banyak yang tahu ya. Ini talenan dari stand cookware. Ini aku juga beli online, dan kayaknya talenan yang ini udah nggak keluar deh. Sekarang itu modelnya itu yang udah satu set sama buat alat buat sterilisasi gitu. Kalau yang buat kayak gini kayaknya sih udah nggak keluar. Ini bisa nggak terlalu tebal sih, tapi ya lumayan lah. Jadi kalian bisa misahin talenan, mana yang buat bumbu, mana yang buat makanan jadi gitu. Ini ada gambarnya di sini. Ini buat motong ikan, ini buat motong daging, ini motong sayur, ini buat makanan jadi kayak gitu kan, jadi lebih aman ya. Dan selanjutnya kalau untuk tempat sutil-sutilnya ini, jujur sih ini aku lihat di Instagram
punyanya Instagram orang home decor gitu, dan aku tanyain ternyata dia jual. Terus aku beli ke dia dan alhamdulillah bukan penipuan ya, dan cantik sih, ini bisa serbaguna, nggak cuma buat tempat sutil. Harganya juga lumayan lah, terjangkau, 75.000. Nah untuk persutilan ini dari Stain Cookware ya. Ini spatula yang udah motif lama yang gambar flamingo, ada 2. Terus ini juga capitnya juga Stain Cookware. Dan untuk ini sutil-sutil lainnya aku pakai merek Pero. Waktu itu aku beli pas lagi diskon, lupa juga harganya, nanti aku cantumin ya. Jadi dia itu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebenarnya, sama yang buat ngoles-ngoles gitu, tapi yang buat ngoles-ngoles ada di kulkas deh. Belum aku kelarin. Nah ini untuk tempat bumbunya aku beli di Shopee juga, kayak hampir semuanya aku beli online ya, karena lucu-lucu gitu. Nah ini kalau nggak salah harganya 300.000. Aku suka karena motifnya itu juga kayak marmer gitu ya. Ini dia ada warna pinknya, aku pilih warna ini biar senada juga sama meja dapurnya. Nah, yang di sebelah sini aku isiin kaldu jamur, terus sebelah sini aku isiin garam, nah sebelah sini aku isiin gula pasir. Lalu di sini aku kasih Royco yang plastik-plastik aja karena tempatnya terbuka ya. Jadi bisa ditekuk. Terus ada lada bubuk. Terus di sini ada ketumbar bubuk sama kunyit bubuk. Kalau ini buat lada, ini juga aku beli di Shopee. Nah untuk rak atas gini, aku emang udah rencanain mau buat naruh saus-saus gini. Nah karena aku kayaknya nggak bakal rajin buat refill-refill kayak orang-orang yang estetik. Jadi aku lebih milih buat ditaruh gini sih. Menurut aku sih, aku senang aja ditaruh gini gitu, kelihatan botol-botolnya. Nah yang di atas itu per tepung-tepungan, ada tepung roti, ada tepung terigu, tepung beras, sama tepung tapioka. Nah kalau yang itu ada buku di situ sama bunga buat manis-manis aja, dan bukunya itu buku zaman aku kuliah. Tapi buku resep masakan gitu, punyanya Tuti Sunarti. Sebelah sini masih kosong guys. Rencananya aku mau isiin buat kayak toples buat sereal, susu gitu, cuma belum kebeli. Nah ini yang ngebantu banget sih sebenarnya, aku punya lemari dapur yang warnanya, untungnya memang aku suka warna putih, jadi lemari dapurku itu warnanya putih teman-teman. Nah karena nggak ada kitchen set ya, aku nggak bisa naruh barang-barang gitu. Nah lemari ini nih penolong banget buat nyimpen piring dan perabot-perabot lain atau makanan lain, yang piring-piring perabot yang jarang dipakai gitu. Jadi kan cukup di lemari aja, kalau misalnya ada tamu banyak baru bisa dikeluarin gitu kan ya. Ini kalau mau lihat aku isiin apa aja. Tuh ada piring di situ yang emang jarang dipakai, gelas ini juga jarang dipakai. Tuh ada sutil-sutil mangkok gitu di situ. Nah di bawah sini tuh ada gelas yang emang buat sehari-hari dipakai gitu. Ini nampaknya aku juga beli online ya. Terus ada blender di situ. Nah ini juga tisu, aku beli online. Tapi karena sayang-sayang makainya, jadi ini tuh lucu, ada motifnya. Dan dia itu bisa dipakai berulang-ulang, jadi bisa dicuci terus habis itu dipakai lagi beberapa kali lah. Nanti lama-lama juga sobek, tapi lumayan awet ini. Lucu motifnya, jadi aku awet-awet aku taruh sini. Nah untuk lemari yang atas ini, mohon maaf berantakan. Aku taruh barang-barang gitu yang memang kayak toples gitu yang jarang dipakai. Nah di bawahnya itu ada ya stok-stok dapur gitu ya, kayak mie dan sebagainya gitulah. Di bawah sini di sini juga aku nyimpan kayak cangkir yang jarang dipakai juga, nampan gitu. Nah untuk beras, sisa minyak aku taruh di sini. Terus di sini juga apa ya, kayak tutup-tutup gitulah. Nah panci-panci guys, aku nggak mau cantelin, jadi aku taruh panci-panci tuh di sini. Emang aku tumpuk-tumpuk tapi nggak langsung bersentuhan ya. Aku kasih kertas di bagian bawahnya karena katanya nggak baik kalau pancinya ditumpuk-tumpuk. Jadi tetap ada alas kayak gini. Karena aku nggak mau panci-panci dicantelin. Nah yang tengah ini piring-piring biasa gitu, yang memang jarang dipakai. Dan ini ada piring-piring kayu, hot plate dan sebagainya. Dan untuk lemari dapur ini aku udah beli sekitar 3 tahun yang lalu kayaknya, 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya masih bagus. Ini juga aku beli online guys, aku beli di Shopee. Nanti aku cantumin linknya ya, semoga orangnya masih jualan.
Sebenarnya karena dapur ini baru banget jadi, kisaran 1 bulan yang lalu, masih ada beberapa barang yang pengen aku beli sih, tapi belum kebeli. Rencananya sih pengen aku tambahin tanaman-tanaman artifisial dan tanaman hidup gitu, biar dapurnya lebih terkesan sejuk dan ada ijo-ijonya. Karena temboknya warnanya putih, rencananya juga pengen aku tambah tempelan-tempelan gitu. Oke, sekian video kitchen tour kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.